Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalazziman ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimul ulama, para tokoh, para pimpinan ormas Islam, wabil khusus kepada orang tua kita bersama, para ulama kita hadir bersama kita, imam dari Masjid Baitur Rahim Kiai Haji Anisul Fuad SPDI. Begitu juga salam penghormatan kepada Kiai Haji Said Mahbub. Begitu juga salam penghormatan kepada Kiai Haji Mujibuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Salam penghormatan kepada Kiai Haji Mubasir selaku pimpinan pusat Al-Tibyan. Begitu juga salam penghormatan dan ta'zim kepada Kiai Haji Wahidin. Begitu juga hadir bersama kita Habib Adnan Al-Habsyi dan seluruh para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim kita. Begitu juga kepada seluruh kepengurusan DKM Masjid Baitur Rahim yang menjadi wasilah pertemuan kita pada siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan. Saya datang tidak sendiri, saya didampingi oleh kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Hadir bersama kita yang nanti juga akan membersamai kita Kiai Haji Awin Mashpuri selaku Ketua Mahkamah Front Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Sini juga hadir bersama kita Ustaz Iqbal, Ustaz Amir, begitu juga ada Ustaz Maman, begitu juga ada Haji Supriyono, ada Ustaz Abdul Rahman. Dan ini adalah pimpinan-pimpinan dari Front Persaudaraan Islam, dan kami juga didampingi oleh DPW FPI Ustaz Khalidin dan seluruh jajarannya. Begitu juga kepada pimpinan-pimpinan di sini hadir kawan-kawan dari GPK, begitu juga berbagai ormas, ada NU-nya, ada berbagai pihak yang ikut mensukseskan acara pada siang hari ini.
kita ucapkan apresiasi dan kita doakan mudah-mudahan semua yang punya andil, punya sumbangsih baik moral maupun material atas terlaksananya acara pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan kelancaran urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada aparatur negara baik sipil, TNI maupun Polri-nya yang ikut mengamankan dan menjaga kelangsungan daripada acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua, terkhusus para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan hadirnya kita dalam pengajian pada kesempatan pada siang hari ini, mudah-mudahan semua yang punya hajat-hajatnya dikabulkan, yang sakit disembuhkan, yang punya kesulitan dimudahkan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan diberikan keturunan yang salih dan salehat, yang sudah punya keturunan anak-anaknya jadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini di jam saya udah menjelang sore. Ini acara dari jam berapa tadi? Dari pagi. Dari 1:30. Ini kira-kira masih siap ngaji kan? Suaranya lemas. Bu, siap ngaji ya Bu? Siap ngaji? Semua yang hadir di sini siap ngaji? Siap ngaji? Takbir! Saudara, dalam kesempatan pada siang hari ini saya ingin mengingatkan Nabi SAW pernah memberikan isyarat, memberikan tanda-tanda bagaimana ciri-ciri kita berada di akhir zaman. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Min asyratis sa'ah", termasuk daripada tanda-tanda akhir zaman adalah an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yuthbatal jahlu, dan menjadi kokohnya kebodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya dengan wahyunya telah memberikan isyarat-isyarat yang tujuannya agar umat Islam, agar umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyikapi diri, mampu untuk memberikan satu pandangan sikap agar bersiap-siap. Kalau tanda-tanda ini sudah ada, artinya sudah semakin dekat kiamat, sudah semakin dekat hancurnya dunia, sehingga kita sebagai orang yang beriman, kita yang mengakui kebesaran Allah, kita yang betul-betul mengaku sebagai umat Nabi, wajib untuk mempersiapkan diri bagaimana untuk menyambut kematian yang pasti dan kehidupan abadi setelah kehidupan dunia. Saudara, Nabi sudah mengingatkan ilmu akan diangkat. Dalam hadis yang lain Nabi sudah mengatakan, saudara, diangkatnya ilmu itu bukan kemudian hilang begitu saja, tidak. Itu dengan diangkatnya nyawa para alim ulama. Ketika para ulama telah wafat, maka itu terus terangkat ilmu, saudara. Para kiai-kiai kita, para habaib kita yang mengajar di pondok-pondok pesantren, yang mengajar di majelis-majelis ilmu, mereka mendidik putra-putri mereka, mereka mendidik murid-murid mereka, mereka mentransfer ilmu mereka, dan semua mereka berikan, saudara, karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan murid-muridnya dalam menangkap ilmu dari guru-gurunya, sehingga tidak mungkin 100% ilmu itu akan mengalir dari generasi ke generasi, saudara. Artinya apa? Menjadi satu kebijaksanaan kita untuk menyambut daripada akhir zaman, agar punya atensi tinggi terhadap ilmu. Kita harus betul-betul menghormati dan majelis ilmu, harus betul-betul menghormati para alim ulama,
sampai pada akhir zaman. Tapi menghormati ulama adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Alladzina utul ilma darajat, yang diberikan ilmu saudara, dan Allah angkat mereka beberapa derajat. Allah tinggikan mereka, Allah muliakan mereka. Artinya apa saudara? Allah yang perintahkan kita, Allah berikan isyarat kepada kita untuk muliakan ulama. Allah yang perintahkan untuk kita muliakan ulama, maka kita sebagai hambanya wajib untuk sam'an wa ta'atan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau Allah muliakan ulama, saya mau tanya, kita muliakan ulama atau tidak? Wajib muliakan atau tidak? Wajib sudah muliakan atau tidak? Wajib sudah. Apa-apa yang Allah muliakan wajib bagi kita untuk memuliakannya. Artinya apa? Kalau ada kelompok-kelompok yang berniat untuk menghinakan ulama, maka dia telah menentang perintah Allah, dia telah melawan hukum Allah. Perintah untuk memuliakan ulama itu bukan perintah Habib, itu bukan perintah kiai, itu bukan perintah organisasi, tapi itu perintah Allah yang wajib untuk kita taati. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, siap hormati ulama? Siap muliakan ulama? Takbir! Gak bisa saudara, kita gak boleh kurang ajar dengan ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, nabi telah terhenti saudara. Wahyu sudah tidak turun lagi. Tidak ada lagi wahyu yang turun ke atas muka bumi ini. Tidak ada lagi Rasul sudah ada di tengah-tengah kita. Ayat suci Al-Quran telah terhenti dengan 6.666 ayatnya. Hadis-hadis tadi dengan wahyunya sudah tidak ada lagi saudara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur mekanismenya saudara. Bagaimana problematika keumatan gak berhenti saudara. Bagaimana hukum-hukum baru terus-menerus terjadi. Hukum-hukum baru yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, yang belum pernah terjadi di zaman para tabi'in, belum pernah terjadi di zaman salaf. Tapi perkara-perkara mustajadat, perkara-perkara baru terus-menerus ada. Sekarang bagaimana solusinya? Ayatnya tidak bertambah, hadisnya tidak bertambah saudara, tetapi masalah terus-menerus terjadi. Sedangkan kita sebagai umat Islam terikat dengan aturan, kita terikat dengan hukum halal haram, kita terikat dengan hak dan batil. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa tetap berjalan di atas hukum Allah? Maka jawabnya adalah al-ulama. Ulama lah yang mampu beristimbat hukum, menggali sumber-sumber hukum, baik daripada sumber-sumber hukum yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ulama kenapa menjadi begitu penting di tengah-tengah umat? Karena ulama lah yang memberikan jawaban terhadap problematika umat. Berarti saya mau tanya, peran ulama di tengah-tengah umat penting atau tidak? Jawab yang keempat, peran ulama di tengah-tengah umat penting atau tidak? Penting atau tidak? Makanya pantas saudara, Allah perintahkan kita hormati ulama, sayangi ulama, rangkul ulama. Ulama dirangkul bukan dipukul, betul? Betul? Ulama disayang bukan ditendang, betul? Betul? Kenapa saya peruntukkan ini saudara? Karena sekarang banyak orang yang kurang ajar dengan ulama, betul? Betul? Artinya apa? Ya ini tadi yang saya katakan, ya ini tantangan kita saudara. Ini tantangan akhir zaman, bahwa akhir zaman itu ilmu akan diangkat. Bagaimana ilmu diangkat saudara? Selain ulamanya yang diangkat oleh Allah ruhnya, diangkat juga kepercayaan
keyakinan daripada umat, saudara. Tapi kan dia nggak datang begitu saja, saudara. Ada pengkondisian. Iblis dan syaitan akan menggunakan antek-anteknya untuk menyesatkan orang, saudara. Akan menjauhi ulama, untuk meninggalkan ulama, saudara. Tadi saya mau tanya, yang ngajak tinggalkan ulama, saya mau tanya, itu ajaran Al-Quran apa ajaran setan? Jawab yang gampang, ajaran Quran atau ajaran setan? Yang ngajak jauhi ulama, ajaran Quran atau ajaran setan? Yang ngajak tinggalkan ulama, ajaran Quran atau setan? Saya mau tanya, setan ikuti apa lawan? Jawab yang gampang, setan ikuti atau lawan? Siap lawan setan? Siap lawan setan? Takbir! 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 Gak bisa, saudara. Setan jangan ikutin. Setan itu berbahaya. Setan itu bentuknya bukan gaib saja, minal jinnati wan nas. Setan itu bentuknya ada jin, ada manusia. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekali lagi saya mau tanya, setan ikuti atau lawan? Setan ikuti atau lawan? Siap lawan setan? Siap lawan setan? Takbir! Artinya saudara, ini problematika umat. Ini problematika kita. Sehingga apa? Kita jangan ikut atur mainan setan. Kita jangan ikuti propaganda setan. Makanya saya dukung para orang tua masukin anaknya ke pondok pesantren, saudara. Didik anak-anak kita untuk cinta ulama, untuk cinta terhadap ilmu, karena inilah yang akan menjadi prinsip untuk menjaga diri dari rusaknya zaman, dari rusaknya kehidupan. Kalau kita jauh dari ulama, kita nggak tahu mana halal mana haram, kita tidak tahu mana hak mana batil, kita akan dibawa oleh propaganda setan untuk jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Sekali lagi saya mau tanya, siap ikut ulama? Siap ikut komanda ulama? Siap taat ulama? Takbir! Jadi kalau besok benar ada mau siapapun, mau kiai ke, mau habib ke, mau ormas ke, yang ngajak-ngajak benci ulama, saya mau tanya, ikuti atau lawan? Ikuti atau lawan? Takbir! Jangan, saudara. Ulama itu adalah aku buat kita. Saya mau tanya, kalau sehari kita nggak makan, pagi nggak makan, siang nggak makan, malam nggak makan, saya mau tanya, kira-kira badan kita lemes ya? Lemes ya? 2 hari nggak makan, saya mau tanya, sakit tidak? Sakit. 3 hari nggak makan, 4 hari, sebulan nggak makan, bisa mati tidak? Bisa mati tidak? Bisa, saudara. Nah, kalau jasmani kita tidak diberikan asupan dalam jasmani berbentuk makanan yang menjadi sumber kehidupan tubuh kita, itu bisa mati. Ya sama, saudara, rohani kita pun butuh asupan iman, butuh asupan Islam, butuh asupan akhlak. Nah, siapa yang bisa memberikan asupan itu? Tidak lain tidak bukan adalah al-ulama. Artinya apa, saudara? Perlu untuk sama-sama kita tancapkan dalam hati sanubari kita. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kita didik putra putri kita untuk cinta ilmu, cinta ulama. Karena kalau itu sudah tiada, saudara, di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, asyratis sa'ah, setelah ilmu diangkat, setelah kemudian kebodohan melekat menjadi karakteristik, maka apa yang terjadi, saudara? Maka minuman keras akan beredar, perzinahan akan menjadi fenomena. Artinya apa? Kemaksiatan akan merajalela, kerusakan akan menjadi sistemik, dan ini akan merusak kehidupan kita. Saya mau tanya, kalau maksiat sudah beredar, saya mau tanya, bahaya tidak? Kalau minuman keras beredar, bahaya tidak? Perzinahan beredar, bahaya tidak? Perjudian diizinkan, dilegalkan, bahaya tidak? Bahaya, saudara. Karena yang bisa menilai ini baik ini buruk ya ulama. Cuman sekarang ngeri sih,
ada yang ngaku-ngaku jadi ulama. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahasa kerennya ulama-ulamaan. Apa beda ulama sama ulama-ulamaan? Kalau ulama itu ngajak kita untuk menuju ke sorga beneran. Kalau ulama-ulamaan ngajak ke sorga-sorgaan. Saya mau tanya nih, yang hadir sini mau masuk sorga atau sorga-sorgaan? Jawab yang kompak, mau masuk sorga atau sorga-sorgaan? Mau masuk sorga atau sorga-sorgaan? Kalau masuk sorga siap ikut ulama, siap taat komando ulama. Takbir. Nah sekarang Habib bagaimana saya tahu ini ulama apa ulama-ulamaan? Bagaimana caranya saudara? Gampang. Indonesia saudara ini terbentang sampai ada 3 wilayah waktu saking luasnya. Dari Sabang sampai Merauke saudara, dengan berbagai macam perbedaan suku, perbedaan budaya, tapi mampu disatukan. Apa kuncinya saudara? Salah satu faktor perekat ini semua adalah al-Islam. Dan Islam interpretasi dari mana? Yang mampu menebarkan kecintaan, mampu untuk menyatukan, bukan memecah belah, adalah Islam dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah punya madhab mahabbah, madhab cinta, menebarkan cinta di tengah-tengah umat sehingga mampu menyatukan saudara. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang menjadi kunci daripada ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama yang memiliki madhab yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari sehingga menjadi kokoh di tengah-tengah umat. Karena apa? Membawa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga apa saudara, kalau mau tahu ini ulama lihat dia aswaja atau bukan, dirinya bagaimana. Satu, aswaja menebar cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya aswaja gak benci dengan penerapan syariat saudara. Yang namanya aswaja gak anti dengan syariat, gak anti dengan khilafah, gak anti dengan penerapan syariat. Mau dalam babul ibadah, babul munakahat, babul muamalat, babul jinayat, seluruh aturan Islam itu menjadi kecintaan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Artinya apa saudara? Kalau ada ngaku-ngaku aswaja tapi ngajak benci aturan Allah, dia bukan Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Coba tanya kalau ada kiai, Habib ke, ormas ke, ngaku aswaja tapi ngajak benci aturan Allah, saya mau tanya itu aswaja atau bukan? Aswaja atau bukan? Bukan. Orang kalau mau ada kaidah saudara, Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubrul Yakiniyat pernah mengatakan konsep Islam itu dua, in kunta daliyan fadalil wa in kunta nakiran fasihah. Kalau kau punya klaim, tunjukkan dalilmu. Kalau kau meriwayatkan, tunjukkan kesahihan riwayatmu. Artinya apa? Kalau kau mengklaim sebagai aswaja, tunjukkan dalilmu. Dan dalil aswaja adalah cinta kepada Allah, cinta hukum Allah, cinta syariat Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau ada ngaku-ngaku aswaja tapi tidak suka syariat, saya mau tanya itu Ahlus Sunnah atau bukan? Aswaja atau bukan? Kira-kira sampai sini jelas tidak? Sampai sini jelas tidak? Oh, udah jelas, selesai dong. Udah capek nih. Aduh. Jadi lanjut jangan? Lanjut jangan? Lapar. Belum makan jadi gak kasih makan. Udah ditawarin sih. Jadi lanjut jangan? Lanjut jangan? Lanjutnya kapan? Tega ibu-ibu. Udah bilang capek. Tahun depan gitu, tahun depan deh. Tahun depan biar kemari lagi. Kelamaan. Walah banget mama sini. Saudara, ciri yang pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua cinta kepada Rasulullah. Yang namanya aswaja pasti cinta
kaitan terhadap Rasulullah. Jadi kalau ngaku-ngaku aswaja tapi kurang ajar dengan Nabi, kurang ajar dengan sunnah Nabi, maka dia bukan aswaja. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, ahlus sunnah cinta tidak kepada Allah? Aswaja cinta tidak kepada Rasul? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku aswaja tapi kurang ajar dengan Nabi, dia ahlus sunnah atau bukan? Ahlus sunnah atau bukan? Yang ketiga, aswaja itu bukan cuma cinta kepada Allah, bukan cinta kepada Nabi, bukan hanya dua hal tersebut, tapi aswaja juga cinta kepada ahlul bait Nabi, zuriyahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Itu ciri aswaja, saudara. Aswaja itu cinta, mahabbah kepada ikhlas ahli bait Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Dan alhamdulillah Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, nasabnya bersambung kepada Alba Alawi. Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Islam masuk ke tanah Jawa itu berkah keturunannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Tadi saya mau tanya, kalau ada ngaku aswaja tapi benci keturunan Nabi, saya mau tanya, aswaja atau bukan? Ahlus sunnah atau bukan? Itu bukan ahlus sunnah, tapi ahlul fitnah wa dhalalah. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, yang ngajak benci ahlul bait itu ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlul fitnah, saudara. Yang namanya ahlus sunnah itu cinta sama zuriyah Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, mengajak mahabbah kepada keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Yang keempat, aswaja bukan cinta kepada Allah saja, bukan cinta kepada Nabi saja, bukan cinta kepada keluarga Nabi saja, juga cinta kepada para sahabat, hormat kepada khulafaur rasyidin, cinta kepada istri-istri Nabi, saudara, cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Artinya apa, saudara? Kalau ada mimbar-mimbar, kelompok-kelompok majelis-majelis yang caci maki para sahabat, yang caci maki istri-istri Nabi, maka dia bukan aswaja, dia bukan ahlus sunnah. Karena aswaja cinta kepada para sahabat. Alhamdulillah. Itu ciri, saudara. Ketiga lihat, ini majelisnya gimana? Ngajak benci atau ngajak cinta? Oh, kalau ngajak cinta, yang diajak cinta Allah, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta sahabat, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini kan enggak sekarang, bukan ngajak cinta kepada Allah, tapi cinta sama dangdutan. Pengajian diganggu, dangdutan lu hadir. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya mana? Oh, di sini nggak ada ya? Benar nggak ada nih? Betul nggak ada? Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Gampang. Kita tinggal lihat mana ulama, lihat cirinya, saudara. Dalam tulisannya, dalam ceramahnya, lihat. Kalau dia ngajak cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat, begitu juga ngajak cinta kepada para ulama. Mau dia bukan ahlul bait, selama dia ulama, kalau dia membawa mata rantai ilmu, maka dia adalah warasatul anbiya. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah pasti mengajak cinta kepada ulama. Betul? Betul? Itu ciri kelima, saudara. Ahlus sunnah itu menghormati ulama. Itu menjadi karakteristik yang tidak terlepaskan. Begitu juga ahlus sunnah itu ngajak cinta kepada umat, saudara. Ahlus sunnah itu nggak rela kalau lihat umatnya dizalimi, umatnya dikhianati. Yang mana ini menjadi problematika, yang umatnya seperti kita di Indonesia, negara kaya tapi rakyatnya ada yang kelaparan. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara, Abraham Samad, mantan ketua KPK, pernah mengatakan kalau dari salah satu sumber tambang yang namanya nikel itu dikelola dengan baik di Indonesia, maka setiap kepala warga negara Indonesia berhak mendapatkan gaji cuma-cuma dari negara senilai 20 juta setiap bulan. Pertanyaannya nih, ini orang mana nih?
Layang Sari. Saya mau tanya orang Layang Sari, ada tiap bulan ditransfer 20 juta? Ada dapat 20 juta? Ada tidak? Ini bapak-bapak nggak jawab ibu. Bu, udah tidur guys ibu. Bu, dapat gaji 20 juta nggak bu? Atau jangan-jangan suaminya nggak ngasih ibu kali? Dapat nggak 20 juta? Kenapa saudara kok rakyat negerinya makmur, sumber daya alamnya besar, melimpah ruah, kenapa tidak mendapatkan kemakmuran kepada rakyatnya? Salah satunya sebabnya gara-gara korupsi. Betul. Makanya saya mengajak semua ormas-ormas Islam, yuk mari sama-sama, problematika umat ini banyak, problematika Indonesia ini banyak. Yuk sama-sama satukan kesatuan, satukan persatuan, kita lawan koruptor. Betul. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa. Takbir. Ini bukan lawan korupsi, ngaji lu bubarin. Kacau tidak? Saya tanya, emang pengajian merugikan rakyat? Jawab yang keempat, emang pengajian merugikan rakyat? Emang pengajian merusak rakyat? Emang pengajian merugikan negara? Saya mau tanya, yang merugikan negara ngaji apa korupsi? Jawab yang keempat, ngaji apa korupsi? Jadi musuh negara itu pengajian atau koruptor? Pengajian atau koruptor? Siap lawan koruptor. Takbir. Saya heran, kok ada pengajian mau dibubarin? Kacau tidak? Habib kok ngomong gitu? Baru tadi malam kejadian sudah. Imam besar Habib Rizik Syihab datang habis haul Kiai Haji Ahmad Giren, datang ke Pemalang, niat mau ngaji. Makanya bukti niat mau ngaji apa? Nggak bawa pentungan. Niat mau ngaji, nggak bawa pedang, nggak bawa. Karena mau emang ada ngaji bawa pentungan? Emang ada ngaji bawa samurai? Nggak ada. Makanya datang mau pengajian. Tahu-tahu ada segerombolan datang saudara. Ngakunya sih dari pengikut Wali Songo. Saya mau tanya, emang Wali Songo anti pengajian? Jawab yang keempat, emang guru Wali Songo waktu nyebarin Islam melarang orang ngaji? Jawab yang keempat, emang Wali Songo anti pengajian? Anti tidak dalam pengajian? Enggak, saudara. Kayaknya bukan Wali Songo, orang sangit kali. Artinya saudara, imam besar kita ketika mau datang ke Jawa Tengah, tahu-tahu ada surat penolakan. Kenapa? Oh, katanya Habib Rizik itu orang yang keras. Saudara, imam besar itu udah dakwah 40 tahun lebih. Dari semenjak beliau ngaji di Saudi Arabia dari tahun 85. Selain beliau ngajar di universitas, beliau kumpulkan TKW untuk ngajar, saudara. Dari tahun 85, beliau kembali ke Indonesia awal 90-an. Terus dakwah keliling, saudara. Masuk kampung, masuk desa, keluar masuk kota untuk mengajar di tengah-tengah umat, untuk mencerdaskan umat. Karena tantangan umat adalah akan diangkatnya ilmu, saudara, dan akan melekatnya kebodohan, sehingga beliau sebagai tanggung jawab, sebagai tokoh masyarakat untuk mengajar di tempat-tempat, saudara. Tujuannya adalah untuk menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan gak pernah, saudara, setelah beliau mengajar terus ribut rusuh mengajar, sudah selama 40 tahun. Kalau yang dimaksud keras adalah beliau keras kepada koruptor, ya. Beliau keras kepada kezaliman, beliau keras terhadap prostitusi, beliau keras terhadap minuman keras, beliau keras terhadap perjudian, beliau keras terhadap perzinahan, ya. Jangan-jangan yang nggak suka Habib Rizik salah satu dari yang tadi. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya saudara, beliau
seharusnya ada rencana untuk safari. Tetapi karena memang beliau ini nggak seperti dulu, beliau itu kalau satu malam bisa sampai 11-13 tempat. Tapi karena sekarang beliau sudah sepuh, beliau sudah dalam kondisi yang tidak muda lagi, sehingga beliau harus istirahat. Sehingga beliau pulang ke Jakarta untuk istirahat karena beliau ada safari lagi di provinsi yang lain. Sehingga saudara, tadi malam kita menyedihkan. Kita mendapatkan satu hal yang tidak nyaman, saudara. Kenapa? Karena imam besar datang mengaji, mau ketemu sama umat. Makanya beliau tadi malam membahas informasi tentang bagaimana sepatutnya diri kita untuk menyikapi daripada problematika keumatan. Sehingga caranya adalah apa? Dengan menguatkan keilmuan. Nah, beliau sampaikan informasi itu di tengah-tengah umat. Tapi sayang, sungguh sayang, terjadi peristiwa yang tidak pantas dan tidak layak terjadi, saudara, di negeri Kesatuan Republik Indonesia. Datangnya umat gak ada bawa senjata, mau ngaji, mau dengar pengajian. Tapi sayang, sungguh sayang, sampai terjadi peristiwa ada 7 daripada warga terkena sabetan senjata tajam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara, dalam kesempatan kali ini saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, saya ingin membacakan pernyataan sikap. Saya ingin membacakan pernyataan sikap, yang mana pernyataan sikap ini saya ingin sampaikan untuk menjadi informasi bersama. Sengaja saya bacakan di tempat ini, saudara, agar tidak ada playing victim, agar tidak ada salah miskomunikasi, misinformasi. Maka rekam baik-baik, dengarkan dengan seksama informasi yang akan saya bacakan dalam kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat yang menghadiri acara keagamaan berupa tabligh akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab pada hari Kamis malam 23 Juli 2025 sekitar jam 22 WIB dengan membawa kayu, pentungan, bebatuan dan senjata tajam yang akhirnya menyebabkan sekitar 7 warga terluka dan sangat membahayakan ribuan jamaah, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang hadir pada acara tabligh akbar tersebut. Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan: 1. Mengutuk keras gerombolan PWILS yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan menyerang acara keagamaan tabligh akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tabligh akbar yang di dalamnya termasuk kaum ibu dan anak-anak. 2. Penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS kepada acara keagamaan di Pemalang dilakukan berencana secara sistematis yang dapat diketahui lewat tersebarnya di media sosial surat permohonan pengerahan pasukan nomor .248 PWILS PML-7/2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat mensreal meminta bantuan pengerahan pasukan dari sesama gerombolan PWILS dari Batang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan dan Brebes untuk melakukan penghadangan dan penolakan acara keagamaan tabligh akbar yang akan dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab di Desa Pemundang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang ditandatangani atas nama Wahyudin dan Wahyani. Hal mana selanjutnya direspon oleh DPD RPI Jawa Tengah untuk bersiap siaga mengawal acara keagamaan tabligh akbar atas segala kemungkinan terburuk termasuk
termasuk keadaan harus dilakukannya pembelaan terpaksa menurut hukum Norwegia sebagai dimaksud pasal 49 KUHP. 3. Bahwa beredar pula surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan gerombolan PWILS Pusat dengan nomor surat .200167-SI 007-PPLS-7-2025 yang ada pokoknya memberikan instruksi yang bersifat provokatif dan memerintahkan PWILS Indonesia untuk berkoordinasi dengan PWILS Jawa Tengah dalam kaitan acara keagamaan berupa tabligh akbar yang akan dihadiri IBHLS. 4. Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS pada acara keagamaan di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang pada tanggal 23 Juli 2025 adalah penyerangan yang telah terencana serta dilakukan secara struktur dan sistematis hingga menyebabkan jatuhnya korban luka-luka dan membahayakan nyawa warga sekitar. Ya, oleh karenanya dilakukan pembelaan terpaksa Norwegia sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP oleh warga masyarakat bersama para laskar yang menghadiri acara keagamaan tersebut. 5. Bahwa sungguh pun begitu, Imam Besar Habib Rizik Syihab tetap menghimbau kepada para warga masyarakat yang menghadiri pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang untuk tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh PWILS. 6. Bahwa PWILS telah secara sistematis dan terstruktur melakukan berbagai provokasi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif dengan berbagai upaya adu domba untuk anak bangsa. Juga telah seringkali melakukan persekusi terhadap dai dan pembubaran pengajian yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka, serta membahayakan keamanan dan keselamatan warga yang sedang menghadiri pengajian, sehingga telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional. 7. Menuntut pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan otak intelektual penyerangan serta para pihak yang telah melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan terhadap acara pengajian tanggal 23 Juli 2025 di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 8. Menuntut kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan ormas PWILS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Presiden untuk segera menangkap segala pihak termasuk pelaku, pendukung, dan intelektual dari PWILS yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan provokasi, intimidasi, dan persekusi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif. 9. Menuntut Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mencopot dan sesuai kewenangannya memberikan hukuman terhadap oknum aparat pemerintah, baik dari aparatur sipil, militer, polisi, maupun intelijen yang ikut mendukung tindakan-tindakan jahat dari PWILS. 10. Menyerukan kepada segenap umat Islam, khususnya dan umumnya bangsa Indonesia, untuk bersatu pada menolak PWILS yang telah nyata menjadi ancaman persatuan nasional, yang mengingatkan kita dengan modus operandi yang digunakan oleh gerakan PKI di tahun 1948 dan 1965, di mana kerap menyerang para ulama dan pengajiannya, baik dari kiainya maupun habaibnya, serta kalangan santri dan umat Islam secara umum. 11. Menyerukan kepada seluruh pengurus FPI beserta sayap juangnya untuk waspada dan senantiasa bersiap siaga atas segala kemungkinan, termasuk bila harus berperang melakukan gerakan neo PKI demi keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. 12. Menyerukan kepada segenap habaib dan ulama serta para tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan dan memperkuat persaudaraan serta menjaga umat Islam dari segala propaganda musuh-musuh Islam. Demikian pernyataan ini dibawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari kejahatan neo PKI.
Surat ini pernyataan ini akan dikirim 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Ketua MPR RI, 3. Ketua DPR RI, 4. Ketua DPD RI, 5. Ketua Mahkamah Agung RI, 6. Menko Polkam RI, 7. Menko Hukum dan HAM RI, 8. Menteri Dalam Negeri RI, 9. Menteri Agama RI, 10. Panglima TNI, 11. Kapolri, 12. Kepala BIN, 13. Kepala BAIS, 14. Jaksa Agung RI, 15. Majelis Ulama Indonesia, 16. PP Nahdlatul Ulama, 17. PP Muhammadiyah, 18. Ormas Islam lainnya, 19. Pesantren dan majelis taklim, 20. Habaib dan tokoh Islam, 21. Pers. Saya mau tanya, rakyat yang hadir setuju tidak dengan pernyataan sikap FPI? Mendukung atau tidak? Siap untuk disosialisasikan? Siap untuk disebarkan? Takbir! Takbir! Saya mau tanya, kalau gerakan ini saudara mengingatkan kita dengan PKI tahun 48 tahun 65, betul? Dulu yang PKI serang itu ulama, pesantren, pengajian, betul? Betul? PKI ini berbahaya saudara. PKI ini ajaran anti komunis. Ya, kita nggak mengatakan gerakan ini gerakan PKI, tetapi kita mengindikasikan cara dan gayanya mirip seperti cara gayanya PKI, betul? Dan ini yang kita sebut sebagai neo PKI. Saya mau tanya, kalau neo PKI bangkit di tengah-tengah umat, saya mau tanya, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan neo PKI? Siap kanyang neo PKI? Siap hajar neo PKI? Takbir! Angkat tangannya, takbir! Takbir! Allahu Akbar! Tenang jalan saudara. Upaya untuk menyelesaikan problematika bangsa ini upaya besar. Maka mari sama-sama kita bersatu, jangan sampai Indonesia diacak-acak, dipecah belah. Indonesia wajib bersatu, ormasnya bersatu, ulamanya bersatu, habaibnya bersatu. Insya Allah dengan persatuan akan turun pertolongan. Kalau Allah sudah tolong kita saudara, insya Allah Indonesia akan berkah, makmur, sejahtera rakyatnya. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup saya mau tanya, siap bersatu, siap jaga kesatuan, siap jaga persaudaraan, siap lawan perpecahan. Takbir! Dengan ini yuk mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sebelum nanti kita akan tutup dengan pembacaan doa sekaligus sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Awid. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan, mudah-mudahan seluruh korban luka yang kemarin menjadi korban, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Fatihah ini juga kita kirimkan, mudah-mudahan nih Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan persatuannya, dikuatkan kesatuannya. Ala hadhihi hubulinatin salihah wa ala man aslafuna salih bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ingat, kita tetap jaga kondusivitas, kita jaga juga keamanan dan ketertiban. Kita serahkan, kita yakin bahwa Kapolres maupun Bapak Dandim serta Bupati yang kemarin hadir bahkan sampai naik panggung bersama imam besar telah berkomitmen 1 kali 24 jam akan mencari dan menangkap para pelaku. Saya mau tanya, kalau Pak Kapolres kerja dengan baik, Pak Dandim kerja dengan baik, Bupati kerja dengan baik, saya mau tanya, dukung tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Alhamdulillah. Maka saat ini kita menaruh kepercayaan yang kuat kepada aparat. Insya Allah kalau para pelaku yang dengan datang dengan senjata tajam berhasil ditangkap, dijebloskan ke penjara, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, insya Allah kondusivitas umat akan berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah. Tapi jangan sampai ini dianggap remeh, jangan sampai ini dianggap perkara kecil, jangan.
karena ini akan bisa menjadi bola salju. Ini akan menjadi problematika di tengah-tengah umat. Jangan. Maka kita harap agar pimpinan dari aparatur negara bekerja dengan baik, jalankan tugas Anda, insya Allah ini akan berakhir dengan baik, insya Allah. Tapi kalau ini tidak berjalan, malah justru gerakan Neo-PKI ini terus semakin besar dan kuat. Saya mau tanya umat Islam, dia mata lawan? Dia mata lawan? Siap lawan Neo-PKI? Siap kejar, hajar Neo-PKI? Takbir! Takbir! Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad Al-Atas yang telah memberikan fatwa-fatwanya dan tausiahnya. Masih semangat ya? Takbir! Baiklah, kita langsung saja pengajian dalam rangka menjamu tahun baru Hijriah 1447. Kita akan dengarkan dan kita simak pengajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Awid Masyuri dari Jakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibahil kiram wal muhtaram yang kita hormati, yang sama kita muliakan dan kita cintai, segenap para alimul ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Anisul Fuad SPDI, Kiai Haji Zaid Mahbub, Kiai Haji Mujibuddin, pengasuh Ponpes Al-Falah, Kiai Haji Mubasir, pimpinan Pondok Pesantren Al-Tibian, Kiai Wahidin, Habib Adnan Al-Habsyi, begitu pula Kiai Musaddad, begitu pula Ketua DPD FPI Cilacap, Kiai Khalidin, dan para kiai, para asatidzah yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim, rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Begitu pula apresiasi yang sangat tinggi Al-Fakir sampaikan kepada pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Dengan ini Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Camat, Bapak Lurah, begitu pula para pejabat-pejabat yang lainnya yang alhamdulillah telah mendukung terselenggaranya acara pengajian pada hari ini. Begitu pula yang saya muliakan, yang saya banggakan, segenap panitia yang tentunya telah bersusah payah melaksanakan acara pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang diupayakan oleh panitia dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai seluruh kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat
Yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan langkah kaki antum semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi disebut dari Jakarta tapi aslinya Betawi, Penjaran Talang Selawi. Aslinya Tegal ini. Ngomong Jawa oli ah. Angsal boten. Bu. Bu. Sore. Lenyong tidak koni orang Jawa matanya mendelik iwak bandeng gue. Moga-moga sehat danten nggih. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, peristiwa hijrah yang dialami oleh Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dasarnya perintah Allah. Perintah siapa? Bukan karena takut Nabi hijrah. Kalau Nabi dibilang takut karena hijrahnya itu, maka dari awal beliau dakwah secara terang-terangan harusnya sudah hijrah. Karena intimidasi nggak main-main. Terjadi embargo, ada pengikutnya yang disakiti bahkan dibunuh, diantaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, diantaranya Sumayyah disuruh keluar dari Islam, jangan ikut Nabi sampai dibunuh, ditombak dari kemaluan sampai tembus ke punggung. Apa Nabi hijrah? Enggak, karena belum dapat perintah dari Allah. Jelas apa jelas? Nah pada saat cuaca mulai makin genting, orang-orang kafir musyawarah di Darun Nadwa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju fayamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nabi udah terancam mau dipenjara, mau dibunuh, mau diusir karena Islam sebelum sempurna turunnya Al-Quran, ajaran Islam syariat juga belum sempurna, maka kita punya Nabi diperintahkan oleh Allah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak. Berarti hijrahnya Nabi berkah atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau Nabi hijrahnya penakut, pengecut, maka Nabi hijrahnya duluan. Ini enggak. Yang lain duluan. Ada yang ke Habasyah, ada yang ke Yathrib. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang gagah berani, yang terang-terangan mengumumkan hendak hijrah, berangkatnya duluan. Kita punya Nabi paling belakang, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Jelas apa jelas? Jadi Nabi belakangan. Bukti dasarnya bukan karena takut atau pengecut, semata-mata karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Nah terus kenapa sih Nabi sampai mau dibunuh, mau dipenjara, mau diusir? Karena membawa kebenaran dari Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau jadi ulama pasti akan mewarisi apa-apa yang dialami oleh para nabi. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada nabi yang kaya, Nabi Sulaiman alaihis. Jawab yang kompak, kiai sing sugih ana pake. Wonten apa kata? Warisi Nabi Sulaiman. Gimana? Nabi sing bojone akeh ana. Nabi Daud alaihis.
Gila apa boten? Kiai si bojone akeh wonten apa boten? Ini kiai. Nah, ngalamin tuh. Ada yang kaya, ada yang istrinya banyak, ya begitu, mewarisi para nabi. Tapi ingat, para nabi pun ada yang berjuangnya itu berdarah-darah. Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar sama Fir'aun, betul lah. Dan konsep Al-Quran itu dalam sejarah kehidupan manusia nudawiluha, berputar. Dulu ada Fir'aun dari Mesir, sekarang ada Fir'aun dari Solo. Betul apa betul? Ya semua orang Jawa berarti sedulurnya ya. Ya. Ada lagi nabi yang sampai dibakar, betul nggak? Nabi Ibrahim alaihis Namrud, saya anak Namrud. Ya Allah. Begitu pula peristiwa hijrahnya Nabi, sampai pengikutnya ada yang dibunuh. Nabi harus meninggalkan kota Mekah karena kondisi dan keadaan. Ini isyaratun ilahiyah. Kalau mau mewarisi perjuangan para nabi, maka para ulama itu sebagai pewarisnya harus siap merasakan apa yang dirasakan oleh para nabi. Jelas apa jelas? Tapi kalau mau ditarik perbandingan, nggak bakal mampu. Persis kayak nabi itu nggak bakal mampu. Setidak-tidaknya nyicipin resiko. Nah, yang sekarang ini bukan karena saya ini di FPI, bukan karena saya ini mengkultuskan, bukan. Karena saya kenal Habib Rizik, imam besar umat Islam, itu sebelum FPI lahir tahun 93, waktu masih zaman dua partai, Golkar sama P3. Itu saya sudah kenal beliau, kiprah perjuangannya, visi misinya dakwah amar ma'ruf nahi munkar wa tatbiqus syariah, tuh dari dulu. Ya karena para nabi, khususnya kita punya nabi, berjuangnya juga dakwah, berjuangnya juga amar ma'ruf, berjuangnya juga nahi munkar. Dan Nabi Muhammad SAW juga di dalam perjuangannya tatbiqus syariah, yaitu memerintah kepada umatnya untuk melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Resikonya sampai ada yang dibunuh dan seterusnya. Nah, imam besar kita Habib Rizik Syihab ini dzurriyyatun Nabi, dzurriyyahnya Rasulullah, plus beliau juga ulama. Maka beliau sekarang mengalami, kalau dari garis nasab, mengalami apa yang pernah dialami oleh datuknya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Kalau dari sisi ulamanya, yang beliau mewarisi resiko perjuangan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu. Terjadi peristiwa KM50. Kayaknya durung ana ya, kiai sing pengikutnya dipateni durung ana kayaknya. Gila pembuatan Habib Rizik belum santri, salah apa? Pandakwah mari kerawang dijegat, laskar isi pada urip disiksa, ditembak, kabeh ditembaknya ini jantung. Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Apa Habib Rizik menyerah? Enggak. Enggak. Di penjara bolak-balik sampai Joko neng Saudi 3 tahun setengah. Wali balik Indonesia mulai dipaten, organisasinya dibuat, rekeningnya diblokir, mantu-mantunya dipersulit pan-mana. Masa dia orang bangsa dari dong sampai kafe pecah nggak sih kayak gini pembuatan, orang kuat. Nah karena Habib Rizik ini nggak bisa dibeli,
Sekarang kan akhir ulama imanuhum fi funusihim wa amrofihim wa proposalihim terus oke wahidin. Betul? Keprok berarti akhir nih. Kumpul lah sore ya, cukup kayaknya ya. Cukup ya. Mungkin bisa dijelaskan sih kalau Habib Muhammad bisa jelas nggih. Ya, walhasil Bapak Ibu, Habib Rizik niki nggih lagi berjuang negakaken dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nyaman takon ya sadurunge tak tutup. Jawab sing kompak, kemaksiatan teng Indonesia kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Banyak atau tidak? Minuman keras, narkoba, perjudian, koruptor, jablay, dongdot, pelacuran, aliran sesat. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan terus setelah ulama si wani, saya mau tanya, bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Habib Rizik tahu kan dibayar 2 triliun, nomor mandek. WSB orang usah berjuang kayak 2 triliun. Nggak mau takut perongan, mau kayak tahu perlu duit 2 triliun. Yang nggak dulu tahu lu. Oh, lu cendol kalau mau beli. Dia nomor tan. KPK belum ya nih. Ya Allah. Dan intinya beliau ini dimusuhi sama ahli maksiat, dimusuhi sama pihak-pihak yang mau merampas tanah rakyat. PIK 2 tuh ya, lemah regane 1 juta semeter dibayar 50.000. Ana sing lemah pan dirampas, mongko kan bangun di pinggir pantai dipager, bisa jadi negara dalam negara. Ditolak kalau Habib Rizik, ya dimusuhi mana? Akeh sih pada korupsi, Habib Rizik berantas korupsi melalui dakwah, ya si musuhi mah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Cuma tuh singkat, terus orang ngerti melu-melu. Dan saya mau tanya ya Bapak Ibu jujur nih, Habib Rizik mau dakwah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan persaudaraan, jangan melakukan kemaksiatan, lawan korupsi, lawan kedoliman. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Hebat atau tidak? Bisa nih ada sinol. Nyong ngerti nanggur sinol ke api kan setan. Gitu pembuatan? Orang kompak, gitu pembuatan? Jangan ada sinol Habib ceramah arane. Orang kompak berarti agar RT sing nolak berarti RT, RW nolak RW, polisi nolak polisi, tentara nolak tentara, akhirnya ormas nolak berarti ormas setan. Jelas kamu bodan, jelas kamu bodan. Ini ngomong kayak ada sih tersinggung apa orang? Ada sih tersinggung apa orang? Ada sih tersinggung berarti. Tapi alhamdulillah nggih teng mriki camate sae. Alhamdulillah. Lurah apik. Alhamdulillah. Polisi TNI Bupati ini yang dukung pengajian. Alhamdulillah. Terus gampang kalau Rasulullah pengajian berarti kalau kiai nolak berarti kiai. Ustaz nolak berarti ustaz. Sampai nolak pengajian berarti setan. Jelas semua betul. Terus itu nggak kelewatan dia. Jelas ibu nge. Pokoknya teman-teman dong. Nah, muka-muka Habib Rizik panjang umur, sehat walafiat. Tahu ditawari 2 triliun pokoknya mandek berjuang. Ditolak percis. Gembira kanjeng Nabi wes Muhammad. Kalau rausa dakwah, pan duit ke, pan wadon ke, pan jabatan ke, ditolak kanjeng Nabi. Jelas apa pembuatan? Jelas apa pembuatan? Karena nolak, ya resikonya mau sampai hidup. Jadi ada di ulama kudu siap. Ada di ulama orang siap resiko sing berat, terus menang bahaya wis. Wong sing bojone wis. Gila apa pembuatan? Gila apa pembuatan? Sing penting bersatu, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin.
Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Allah Allah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah Allah ala taha salatullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah Allah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt Allahumma ansuril islam wal muslimin Allahumma ansuril islam wal muslimin Allahumma ansuril islam wal muslimin Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin fi Palestin Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Palestin Allahumma ansur ikhwana al mustad'afin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ahyina wa amitna bil iman Allahumma ahyina wa amitna bil islam Allahumma ahyina wa amitna bil ihsan Allahumma amitna bi husnil khatimah Allahumma amitna bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la nabiyya ba'dah la nabiyya ba'dah kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa ilaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yahdi bihibati wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah satu persatu acara telah pun selesai. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat dan kita doakan supaya di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Dari saya pribadi, awal hingga akhir, banyak salah dan khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman semuanya, kita hanya mengabarkan semoga informasi ini bermanfaat ya. Silakan bisa ditelah sendiri, bisa diambil manfaatnya sendiri ya. Kita hanya mengabarkan sebagai insan pers, sebagai informasinya bermanfaat. Pro dan kontra itu wajar, silakan, tapi jangan pada gontok-gontokan. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat teman-teman. Ambil manfaatnya ya, ambil manfaatnya. Tetap rukun, tetap damai, jaga Indonesia terus.